Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari tulisan saya yang berjudul Burung Terseret Arus Sungai. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui versi tulisan dari cerita ini, silakan masuk ke grup Praktikal Ho'oponopono gratis, linknya ada di bawah. Oke? Di kolom deskripsi maksudnya. Oke, kita akan bahas versi videonya, versi kuliah spiritual. Sebelumnya saya akan coba untuk menceritakan ulang secara cepat saja, yaitu ada sebuah burung, ya diceritakan di situ ada sebuah burung yang sedang berenang di sebuah sungai, ya berendam karena pada saat itu panas sekali. Lalu kemudian tiba-tiba ada arus sungai yang kencang, ya. Lalu kemudian burung ini jadi panik karena sayapnya basah, jadi dia tidak bisa kembali terbang. Lalu kemudian dia hanyut terbawa dengan arus sungai itu. Ya. Nah, ketika dia sedang hanyut, ya ini arusnya sudah kencang begini. Ketika dia sedang hanyut, burung ini, saya nggak bisa gambar burung ya, jadi gini aja. Ya, burung ini lalu kemudian mulai berpikir ya. Mulai berpikir adalah tadinya dia berusaha untuk keluar dari sungai ini, ternyata nggak bisa. Lalu kemudian dia mulai berpikir, waduh ini kenapa saya tidak bisa mengontrol air sungai ini? Ya, siapa yang bisa mengontrol air sungai ini? Kenapa saya nggak punya kontrol terhadap air sungai ini? Kenapa kok tiba-tiba muncul? Ya, burung ini mulai berpikir ke sana kemari. Lalu kemudian dia tidak bisa punya kontrol terhadap air sungai ini. Dia terus terbawa arus. Lalu kemudian dia mulai menyalahkan diri, ya biasanya seperti itu, mulai blame, ya mulai menyalahkan diri, oh kenapa tadi gue masuk sungai, harusnya gue begini, harusnya begitu, jangan masuk sungai dan segala macam. Ya lalu kemudian mulai lagi cari orang yang bisa kontrol, ya mungkin kenapa saya nggak bisa kontrol, mungkin ada orang yang bisa kontrol, ya mungkin ada makhluk lain yang bisa kontrol yang lebih tinggi daripada saya, ya mungkin ini yang namanya karma, mungkin ini yang namanya nasib, takdir dan segala macam, mulai, tapi intinya tetap dari kontrol ke kontrol, oke? Nah sampai kemudian teman-teman akhirnya dia uh, bertemu dengan sungai yang tenang lagi, ya. Setelah air sungai menjadi tenang, lalu kemudian perlahan-lahan dia mulai bisa mengepakkan sayapnya dan kemudian dia pergi terbang. Ya, dia pergi kembali terbang meninggalkan sungai itu. Ya, lalu kemudian malam harinya dia bertemu dengan burung yang lebih tua. Ya, lalu kemudian dia bercerita pengalamannya dan burung yang tua itu lalu kemudian mengatakan bahwa ya keinginanmu untuk mengontrol membuat kamu lupa siapa jati dirimu. Wah. Ya, sekali lagi saya cuma ceritanya cepat-cepatan saja, tetapi ini versi video. Kalau Anda mau tahu cerita versi detailnya, silakan lihat di Facebook Praktikal Ho'oponopono. Oke, ada beberapa hal yang kita bisa pelajarin di sini, teman-teman, yaitu adalah yang pertama adalah natural state. Ya, kita ngomong sebagai natural state of water. Sama dengan adalah calm. Ini yang paling penting, teman-teman. Natural state, ya, sifat naturalnya dari air itu adalah calm. Kalau Anda lihat air, teman-teman, ya, airnya itu tenang, maka kamu akan bisa melihat dirimu sendiri, ya. Ketika kamu sudah berada dalam state yang calm ini, kamu akan bisa melihat dirimu. Kamu bisa tahu. Ibaratnya ini, kembali lagi ya, ibaratnya ini adalah air. Ya, di depan saya ada air di dalam baskom atau air di danau. Ketika air itu begitu tenang sekali, maka ketika saya melihat air itu, saya bisa melihat wajah saya sendiri. Oke? Tetapi ketika air itu beriak, ya, ketika air itu bergelombang, ketika air itu tidak lagi calm, keluar dari state, natural state-nya dia, maka saya tidak bisa lagi melihat bayangan dari dalam diri saya. Ya, air kembali bergelombang atau gelombang air atau arus
Ya, gelombang atau arus ini hanya terjadi ya ketika ada gaya yang menyebabkan itu. Misalkan ada angin, misalkan ya, maka menyebabkan gelombang ini, sehingga ini menyebabkan kamu keluar dari natural state, keluar dari natural state-nya. Oke. Nah, apa yang baru saja kita pelajarin, kita dengarkan cerita ini, sebenarnya teman-teman, ya, ini sama juga dengan pikiran kita. Oke. Nah, perhatikan, sifat natural dari pikiran kita, natural state atau wilayah kita, natural state dari pikiran kita adalah apa? Calm. Bedakan antara mind dan thought. Mind adalah sesuatu hal yang memproduksi thought, atau mind adalah mediumnya thought. Betul? Thought ini adalah sebuah produk. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini, thought itulah sebenarnya penyebab atau gaya yang menyebabkan terjadinya gelombang. Gimana nih bahasa Indonesianya? Mind, pikiran, thought, buah pikir, mungkin ya. Mind, pikiran, ini produknya. Ya, ini mind adalah medium. Jadi, kalau kita lihat mind, itu sebenarnya natural state-nya adalah calm. Apa yang terjadi ketika mind, pikiran kita, kembali ke dalam natural state-nya? Maka, dia akan menjadi calm. Ketika mind menjadi calm, maka bagaimana dengan thought? Tidak ada thought. Sama juga, air yang tenang, tidak ada riak, tidak ada gelombang. Kalau Anda lihat air di dalam baskom, nggak dikasih angin, nggak dikasih apa, Anda lihat, ya tenang. Itu adalah natural state-nya dari air. Calm. Dan rumus dari natural state itu adalah seperti ini. Semuanya pasti akan kembali ke natural state, otomatis. Karena ini adalah sifat alamimu. Semua akan kembali ke sifat alamimu. Apa sifat alaminya? Yaitu menuju ke level calm. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Oh, agak lupa dengan materi ini. Oke, saya ingatkan lagi. Masih ingat ceritanya Eckhart Tolle tentang bunyi gong? Ya, bunyi gong. Gong dipukul, dong, ya. Lalu kemudian dia berbunyi seperti ini. Ya, setelah berapa lama dia kemudian hilang. Lalu pertanyaan sangat sederhana. Kemana suara gong itu pergi? Menuju ke natural state-nya. Natural state-nya adalah silent. Betul? Ya, ini suara gongnya. Lalu di mana suara gong itu sebelum dipukul? Ada di dalam natural state-nya. Natural state-nya ini, kalau kita lihat natural state dari suara gong ini adalah silence. Ya, keheningan. Ketika dipukul, dung, kemudian muncul, kemudian dia balik lagi. Perhatikan di sini, ini sifatnya adalah temporary. Ini sifatnya cuma sementara. Ini sifatnya cuma sementara. Yes. Nah, kalau kita lihat silent, natural state-nya, jadi ini natural state-nya, ini sifatnya adalah abadi. Semuanya bermula dari silent, kembali ke silent. Ya, karena itu rumusnya adalah where. Pertanyaannya gini, where were you before? You bisa diganti dengan apa-apa. Bisa diganti dengan apa aja. Di mana kamu sebelumnya? Ketika suara gong, kita mainkan suara gong, maka kita ganti you dengan suara gong. Ya, sebelum suara gong itu dipukul, di manakah dia berada? Maka pertanyaan where were you before itu adalah pertanyaan yang akan mengembalikan kamu kepada natural state-nya. Betul? Suara gong, natural state-nya adalah silent. Ya, lalu kemudian dipukul, dung, bunyi, ada bunyi, lalu kemudian bunyi itu nggak bisa selamanya, maka dia akan kembali lagi menuju ke dalam natural state-nya. Paham maksudnya? Ya, coba perhatikan, dari suara gong muncul, dia nggak perlu berpikir, nggak perlu bertanya,
nggak perlu pakai strategi apapun, maka kamu akan otomatis akan dibawa kembali menuju ke tempat di mana kamu menjadi natural state-nya. Gampang untuk menentukan natural state-nya adalah tanya, where were you before? Kamu ada di mana sebelum gong itu dipukul? Ada di silent. Maka dia pulang kembali ke silent. Otomatis. Itu tadi yang saya maksud. Semuanya pasti akan kembali lagi menuju ke dalam natural state-nya. Apa natural state dari water? Apa natural state dari air? Natural state dari air adalah calmness. Ketenangan. Tenang. Jadi kalau sekarang kita lihat ada air yang bergelombang, gelombang itu hanya terjadi karena ada sebuah gaya. Nah, gelombang itu hanya sementara, itu keluar dari dia punya natural state. Ketika gelombang itu dihilangkan, ingat gelombang ini kan cuma sementara, ketika gelombang itu dihilangkan, maka apa yang terjadi? Air itu akan kembali lagi ke sebelumnya. Ini bisa kita kembangkan terus ya, teman-teman. Ini rumusnya Eckhart Tolle, saya belajarin dari Eckhart Tolle. Harus saya sebutkan gurunya, bukan ilmu saya. Tapi dari belajar ilmu ini aja, kita bisa belajar banyak hal. Ya, kita bisa mengetahui mana yang temporary, mana yang abadi. Ya, misalkan kalau ditanya, manusia itu Pak, nanti kalau mati kemana? Misalnya. Ya, berarti kan hidup manusia temporary. Oke, kamu lahir tahun berapa? Oh, saya lahir tahun 1990 misalkan. Oke. Dan pertanyaan saya sederhana. Where were you before? 100 tahun sebelumnya, 200 tahun sebelumnya, 500 tahun sebelumnya, 1000 tahun sebelumnya. Kamu di mana? Nggak usah dijawab. Kamu berada di dalam natural state-nya. Oke? Saya nggak tahu di mana. Kamu nggak usah jawab. Ya. Nanti kita mati umur berapa? Saya nggak tahu. Misalkan mati umur 100 tahun. Ya, oke, kamu mati umur 100 tahun. Setelah kamu mati, ya sama lagi. Dari sini menuju ke sini. Ini cuma temporary. Ini adalah hidup, betul? Sama seperti seorang gong. Setelah itu kamu kembali kemana? Kembali ke where were you before? Kemana kamu sebelumnya? Ya inilah kamu akan kembali. Itu kembali ke natural state-nya. Bisa dipahami? Ayo dicatat, jangan lupa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah sekarang, sama juga dengan air ini. Oke, sama juga dengan mind. Apa natural state dari mind? Natural state dari mind adalah calmness. Dia menjadi calm, tenang. Dalam mind yang tenang, apa yang terjadi? There is no thoughts. Gak ada gelombang. Yang membuat mind bisa keluar dari natural state-nya, bisa. Ya itu adalah gaya, sama seperti air. Air natural state-nya adalah tenang, calm. Tapi air bisa bergelombang. Iya, bisa. Kalau dikasih gaya, ada sebuah gaya. Misalkan kena angin, misalkan. Ya, kena angin, maka terbentuklah riak-riak. Betul? Ya. Nah, sama juga. Mind bisa keluar dari zona natural state-nya. Kenapa? Karena ada gaya. Apa yang buat gaya itu adalah thought, buah pikir. Inilah thought yang menciptakan sebuah gelombang. Sehingga airnya jadi beriak. Betul? Nah, sama juga seperti mind ketika sudah terpengaruh oleh thought, ketika serbuan thought sudah begitu keras, maka apa yang terjadi? Airnya akan jadi bergelombang. Mind juga akan jadi bergelombang. Sama. Dan ketika bergelombang, kamu nggak bisa melihat dirimu sendiri. Nggak bisa. Oke, sehingga kamu terjebak di dalam thought. Sama seperti burung tadi. Ketika tadi kita lihat burung ini di sini, dan ketika sungainya tenang, ya sungainya di sini calm, ini sebelumnya sungainya tenang, burung tidak pernah bertanya, apakah sungai ini bagian dari saya? Enggak. Saya adalah burung. Saya bukan ikan. Ikan tinggal di dalam sungai. Saya burung, saya tidak ditinggal di dalam sungai. Oke? Sehingga saya tidak punya hubungan langsung dengan air yang di sini. Saya cuma numpang mandi. Saya bukan tinggal di dalam air. Beda dengan ikan. Ikan di dalam air bukan numpang mandi. Dia hidup benar-benar di dalam air. Oke? Ada ikan, ada burung. Nah, perhatikan. Burung cuma numpang tinggal. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika terjadi gelombang, dia nggak bisa keluar dari sini. Dia melekat total. Sehingga dia berpikir, bagaimana cara saya mengontrol air? Karena kenapa dia berpikir bagaimana cara saya mengontrol air? Karena dia sudah kemelekatan, dia sudah melekat dengan arus ini ke bawah. Arus ini dia lupa bahwa saya burung bukan ikan. Semakin kamu melekat terus lama-lama mulai blip. Kenapa gue tadi mandi di sini ya? Mulai blip, lalu kemudian siapa yang mengontrol air ini ya? Mulai ke bawah arusnya makin dalam.
Sampai akhirnya sungai ini jadi tenang. Dan menjadi tenang. Lalu kemudian burung itu kembali ingat jati dirinya. Lalu kemudian dia terbang dengan mudahnya. Jadi apa masih diperlukan lagi? Ini, dan ini? Enggak. Nah, ilustrasi ini bagus banget sama persis dengan kita punya pikiran. Oke? Kalau kita sekarang, saya punya pikiran terjebak di dalam mind, ya di awal mindnya itu, ini lautan mind, ini mindnya tenang. Kalau lautan tenang, ya maka saya, who am I yang di sini, the real I, saya seperti burung tadi, cuma numpang mandi. Di dalam air yang tenang, di dalam mind yang tenang, saya tidak pernah meragukan atau tidak pernah bertanya, apakah saya adalah siapa? Ya, apakah saya adalah burung atau air? Dan saya mengetahui persis bahwa saya bukanlah mind. Oke? Lalu kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Yang terjadi, tiba-tiba terjadilah badai. Badai dapat dari mana? Dari sebuah gaya. Apa gayanya? Menyebabkan betul sekali. Sehingga membuat mind sekarang, lautan mind ini menjadi tidak tenang, saya terjebak di dalamnya sini. Ketika saya terjebak di dalam sini, mulailah saya ingin mengontrol mind. Betul? Mulailah saya ingin mengontrol mind. Wah, kenapa harus gini? Harus gitu, harusnya begini, harusnya ke wow. Semakin saya terus ingin berusaha mengontrol, saya semakin lupa. Ya, kekacauan akibat thought ini, ya, ini terjadi gelombang, ya. Terjadi tsunami, ya, terjadi apa lagi? Arus yang kencang. Ya, ini membuat saya jadi semakin melekat dengan mind. Saya lupa pada saya cuma sekedar burung yang numpang mandi di sini. Saya bukan ikan. I'm not the mind. Terus seperti ini. Semakin saya terjebak di sini, semakin saya lupa pada diri saya siapa. Oke. Lalu kemudian terus dilakukan sampai satu saat ternyata saya bisa kembali lagi menuju ke mind yang tenang. Dan apa yang terjadi? Ketika ini sudah mulai kembali lagi menjadi mind yang tenang, saya sudah tahu persis apa yang terjadi. Kembali lagi saya ingat bahwa saya bukanlah mind, maka saya bisa pergi dengan sangat cepat. Seringkali kita juga mengalami ini, teman-teman, apa yang dialami oleh burung ini sama persis. Karena apa? Karena kita lupa. Ya, kita lupa untuk menyadari bahwa saya bukanlah mind. Perhatikan ya di sini ya, saya tidak melabelin mind dengan positif atau negatif, enggak. Saya tidak bilang ini positif atau negatif, enggak. Saya enggak bilang melabelin thought ini positif atau negatif, enggak. Oke, ya ada masalah. Apa yang kamu pikirkan enggak ada masalah. Yang penting adalah apakah kamu menyadari bahwa thought adalah bagian seperti gelombang, seperti riak yang ada di dalam sebuah mind. Tahukah kamu bahwa mind, natural state-nya adalah calm? Yes. Ketika mind menjadi calm, maka pertanyaan who am I, siapa sebenarnya saya, akan muncul dengan sendirinya. Tidak perlu kamu cari, kamu akan melihat jelas siapa dirimu di dalam sebuah mind yang calm. Karena itulah yang kita lakukan pada saat kita melakukan meditasi. Sebenarnya kita praktek, kita latihan untuk menenangkan pikiran, masuk dalam pikiran yang tenang. Lalu kemudian kita melihat apa yang terjadi pada pikiran kita, apa yang terjadi pada diri kita ketika pikiran ini tenang. Ingat, pikiran yang tenang tidak memproduksi. Jadi kalau mengatakan, Pak, pikiran saya kacau, Pak, pikiran ini, kalau meditasi pikiran saya ke sana kemari, muter kiri, muter kanan, ingat ini, ingat itu. Semakin kamu komplain, semakin kamu terbawa arus. Semakin kamu bertanya, kenapa kok gini? Kenapa saya? Kenapa kok gini? Kenapa? Semakin kamu banyak semakin kamu banyak bertanya, semakin kamu terseret arus, semakin kamu tenggelam di dalamnya. Seolah-olah seperti kamu adalah mind. Sama seperti dari burung tadi. Semakin kamu lupa bahwa sebenarnya saya bukanlah mind. Ya, maka ketika pikiranmu sedang kacau balau, gak karu-karuan, ingat itu, maka ada lagi pertanyaan yang sangat luar biasa adalah, how do you know? Bagaimana kamu tahu? Kok bisa tahu? Ketika kamu mengatakan, Pak, pikiran saya kemana-mana, Pak, saya ingat ini, ingat itu. Oke, saya tanya, simple question, kok bisa tahu kamu? Yakin tak benar?
Benar, iya saya ngalami Pak, iya. Kok bisa tahu? How do you know? Pertanyaan how do you know ini akan membawa kamu pada satu kebenaran yang absolut. Iya juga ya. Kalau saya bisa tahu, berarti saya adalah subjek. Berarti pikiran saya adalah objek. Langsung teman-teman, ini sangat luar biasa. Langsung mendadak saya tahu, oh iya benar subjek. Sebelum kamu bertanya, kamu berpikir saya adalah objek. Atau kamu mengatakan bahwa saya adalah pikiran. Mana pikiran itu adalah objek. Thought kamu itu adalah objek. How do you know? Oh iya, kok bisa saya tahu? Berarti saya ada di sini. Sebelumnya saya berpikir saya sama dengan thought. Jadi kan? Sampai sini bisa ngikutin ya? Jadi dari cerita ini, Anda sekarang sudah bisa belajar banyak sekali hal. Oke? Nomor 1 belajar tentang natural state. Nomor 2 adalah belajar bahwa mind juga sama dengan air. Natural state-nya adalah calm. Apa yang terjadi ketika mind kita jadi calm, maka who am I akan muncul dengan sendirinya. Kalau ternyata airnya nggak bisa calm, bagaimana Pak? Anda bisa tahu sekarang, oke. Ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Where were you before? Kamu sebelum nggak karu-karuan ini ada di mana? Kapan kamu mengalami kejadian ini? Saya ingat Pak, kejadian ini dialami 1 minggu lalu. Oke, 2 minggu lalu kamu di mana? Ya, iya juga ya. Jangan dijawab, berarti kamu akan berada di dalam sini kan? Lalu kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kamu tahu? Dengan kamu merenungkan ini, maka kamu mendadak keluar dari air itu, keluar dari pikiran. Iya benar juga ya. Apa yang terjadi pada pikiran ketika saya menyadari bahwa saya lah orang pengamat dari pikiran. Apa yang terjadi pada pikiran itu? Betul. Ya, karena itulah Eckhart Tolle mengatakan ego adalah unaware thought. Ego adalah thought, buah pikir yang tidak kamu sadari, yang luput kamu sadari. Jadi ego sudah pasti berhubungan dengan ketidaksadaran, unawareness. Karena begitu kamu aware bahwa saya adalah subjek, pikiran saya adalah objek, saya mengamatin, saya adalah pengamat dari pikiran, maka apa yang terjadi dengan thought? Langsung tenang dengan sendirinya. Langsung kembali lagi menuju ke state of mind. Oke, saya rasa segitu dulu teman-teman. Ini sudah ilmu cukup dalam. Jadi semoga bisa mendapatkan pembelajaran. Jangan lupa dicatat. Kalau masih bingung, kita bisa tanya jawab nanti di live session atau Anda boleh tulis pertanyaan di komentar. Selamat belajar, selamat memahami, nikmati prosesnya, jangan buru-buru ya, dan coba diresapin setiap kalimatnya. Cerita ini sangat luar biasa. Saya belajar cerita ini dari Eckhart Tolle dan dari Michael A. Singer. Thank you. I love you all. Bye.